Shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk dapat memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan belajar dari satu bagian firman, yaitu Lukas 13. Ya, secara cepat kita akan Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Tema hari ini saya ambil adalah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, sesuai dengan Lembaga Alkitab memberikan perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Sudah bertemu Bapak Ibu, Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9 kita akan membacanya bergantian. Saya akan terlebih dahulu ayat 6, Bapak Ibu menyusul ayat 7 dan kita berhenti di dalam ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Silakan Bapak Ibu. Ayat 7 ya. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Bukan. Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Aku datang mencari buah pada pohon ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ya, Bapak Ibu sangat menarik dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada para murid ya. Dan saya sudah belajar. Kita menemukan nanti beberapa hal yang sangat penting. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap pencipta, ya siapapun yang menciptakan sesuatu, pasti dia mau dari sesuatu yang diciptakannya itu akan berguna, akan bermanfaat, ya baik bagi dirinya maupun bagi banyak orang. Ketika sepeda misalnya diciptakan untuk alat transportasi yang agak dekat. Tapi ketika ada motor diperlukan lagi untuk yang agak jauh. Lalu mobil demikian juga sampai pesawat ya. Lihat ya, ada pesawat juga. Pesawat bisa dari antar benua menyatukan orang yang tempat jauh gitu. Lalu kita juga bertemu ketika orang menciptakan gadget ini sangat bermanfaat ya. Yang jauh kita bisa melihat wajahnya ya, video call ya. Hari gini nggak ada orang istilahnya, jauh, nggak ada istilah jauh lagi ya. Karena itu bisa dekat dengan gadget Anda. Itu demikian. Demikian juga dengan Allah Bapa di surga. Bapa itu menciptakan kita manusia punya gunanya apa? Apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk menciptakan kita? Ya, kalau menurut dari Kolose 1 ayat 16 itu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia, ya, untuk Dia gitu ya. Jadi kita diciptakan ini untuk Dia. Saudara Bapak Ibu, pernah enggak kita ini merasakan bahwa saya ini sudah menjadi Tuhan bangga loh dengan hidup saya. Tuhan bangga bahwa engkau diciptakan itu berguna bagi Dia. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mau kita berguna, bermanfaat dan ada tujuannya, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara Bapak Ibu, ketika orang bangsa Israel hidup di dalam dosa terus-menerus, Tuhan marah. Ya, karena apa?
Tidak mungkin di dalam hidup bangsa Israel itu hidupnya di dalam dosa terus-menerus. Benar, bukan? Karena apa? Hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita atau orang lain. Tapi untuk menyenangkan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup beradaptasi di lingkungan tempat kita. Kita menjadi berkat di sekitar kita. Amin. Lalu yang berikut, saudara, kita lihat next ya, coba. Apakah Tuhan menciptakan kita untuk saling membenci? Tidak. Ya, kalau kita melihat ada perang terus-menerus, itu tidak baik ya. Karena tidak ada gunanya perang. Begitu juga perang yang terjadi di dalam rumah tangga, itu juga tidak ada gunanya ya. Apakah untuk saling bunuh? Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, atau untuk saling menyakiti, saling menganiaya? Tidak. Jangan sampai suami istri berperang terus di dalam rumah, saling menyakiti sampai ada yang menangis dan nanti akhirnya akan menjadi sakit ya. Kalau seperti itu. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk saling egois? Tidak juga. Atau untuk mementingkan diri? Tidak. Tuhan menciptakan untuk menyenangkan hatinya. Saudara, coba lihat lagi ya. Itu tadi Kolose sudah disebutkan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, inilah yang seringkali merusak di dalam realita kehidupan, yaitu dosa. Jadi setiap orang harus membereskan dosanya masing-masing di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Gak ada. Semua dosa yang kecil apapun Tuhan tahu. Jadi Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Contohnya itu ya, perang, dosa seksual, bahaya narkoba itu adalah dosa yang seringkali kita tidak bisa anggap remeh ya. Tetapi bagaimana mau satu hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya. Mari kita lihat lagi next ya. Coba. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan apakah bangga dengan hidup kita ya. Karena ada sindiran di dalam Yesaya 1 ayat 3 itu di dalam bangsa Israel. Orang Israel ini tegar tengkuk ya. Lembu itu tahu pemiliknya. Sedangkan umatku tidak memahami tuannya ya. Jadi lembu tahu tempat pulangnya gitu ya, ke palungannya. Tapi manusia itu tidak memahami Tuhan. Jadi saudara coba lihat lagi. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Coba next lagi. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita yaitu tentang perumpamaan pohon ara. Ya, Bapak Ibu di dalam pasal 13 dari Lukas ya, Lukas ditulis oleh Rasul Lukas ya. Nah, mengapa pohon ara ini mau ditebang ya oleh pemilik? Jadi dikisahkan narasi ini adalah tentang seorang pemilik kebun dan seorang pengurus kebun. Pemilik kebun ini datang ke kebun anggurnya. Ini kebun anggur sebetulnya. Tetapi tumbuh di situ ada pohon ara. Ya, pohon ara kita lihat ini tinggi, menjulang, akarnya merambat sampai dia masuk ke dalam tanah dan menyerap nutrisi yang paling besar. Dia serap duluan. Pohon anggur ada. Nah, sang pemilik datang, dia mengatakan, dia sudah menunggu tadi berapa lama? Bapak Ibu, 3 tahun dia tidak berbuah. Bayangkan ya, pemilik ini tunggu kan. Lalu mengapa pohon ara ini mau ditebang? Karena pohon ara ini tidak berbuah, itu yang pertama. Pohon ara itu tidak berbuah. Saudara, Bapak Ibu, menurut catatan pohon ara ini merupakan lambang, ya, mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Karena umat Tuhan, orang Israel, kalau memiliki kebun anggur dan pohon ara itu terkenal dengan kemakmurannya, gitu ya. Sehingga setiap orang pasti ada punya kebun anggur dan kebun pohon ara ini. Nah, pohon ara ini sebetulnya bisa tumbuh di hutan. Dia bisa tumbuh di mana saja, di pinggir jalan gitu ya.
Lalu kenapa kok bisa ada di kebun anggur? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Semalam saya bertanya, Tuhan kenapa dia tumbuh di pohon anggur gitu ya. Lalu kita maju lagi ya, sambil melihat lagi bahwa Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Kenapa sih pohon ara ini mau ditebang oleh pemiliknya? Karena dia tidak berbuah. Sudah ditunggu 3 tahun tapi tidak berbuah. Ya. Lalu saudara Bapak Ibu, kenapa dia harus tunggu 3 tahun? Karena menurut catatan di Alkitab ya, pohon ara ini atau setiap orang yang memiliki kebun itu hasilnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu milik orang miskin. Para janda, yatim piatu itu yang berhak mengambil daripada hasil kebun. Baru tahun keempat, kelima terus itu baru sang pemilik kebun. Nah si pemilik kebun ini menunggu sampai 3 tahun. Kalau 3 tahun dia tidak tumbuh, sampai kapan saya akan menghasilkan buah itu dan saya rasakan gitu ya. Jadi dia bagaimana dia mengatakan bahwa pohon ara ini harus ditebang karena tidak berbuah. Menurut para ahli di dalam ahli teologi ya, ini mengatakan cerita perumpamaan ini mau mengisahkan bahwa ini adalah pemilik kebunnya itu adalah Allah Bapa. Lalu pengurus kebunnya adalah Tuhan Yesus. Nah Allah Bapa mencari ya buah kepada di kebun anggur. Siapa itu? Orang-orang percaya inilah yang sebagai pohon ara ini. Ya. Lalu Bapa di sorga ini mencari, sudah berapa lama orang Kristen menjadi orang Kristen yang mendapatkan fasilitas yang sangat baik di dalam kehidupan pribadi. Lalu Bapak tidak menemukan buah. Jadi cerita perumpamaan ini adalah menceritakan untuk orang-orang percaya. Ya. Jadi pohon ara mau ditebang karena tidak berbuah. Saudara, kalau saja pohon ara bisa mendengar negosiasi antara pemilik kebun dan pengurus kebun bahwa pohon ara akan ditebang. Bagaimana kalau si pohon ara ini bisa mendengar? Pasti gentar. Dia pasti rontok itu daun-daunannya. Karena mau ditebang. Dia harus berbuah. Ya. Lalu yang hal yang kedua, lihat, perhatikan. Pohon ara itu seharusnya berbuah. Kenapa? Karena pohon ara ini sudah lama ditunggu, sudah 3 tahun. Saudara Bapak Ibu, dia harus berbuah. Seharusnya dia berbuah. Kenapa? Coba bayangkan, lihat. Pohon ara ini tinggi, besar, cantik, ya, gagah. Daunnya banyak, akarnya juga menculang, ya, tinggi sampai ke dalam juga masuk ke dalam. Dia menikmati sinar matahari, itu yang pertama. Dia harus tebang itu karena seharusnya dia berbuah. Dia sudah tinggi, menyerap sinar matahari lebih dulu dibanding pohon anggur di sekitarnya. Pohon anggur yang kecil tumbuh, tapi pohon ara yang tinggi besar tidak tumbuh. Buahnya tidak ada. Dia menyerap matahari terlebih dahulu dibanding pohon anggur. Dia juga menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Tetapi dia tidak berbuah. Seharusnya dia berbuah. Karena dia makan makanan yang ada di dalam tanah ini, nutrisi itu begitu banyak. Tapi dia tidak berbuah. Makanya pemilik mau menebangnya. Saudara, demikian hidup kita ya. Kalau kita tidak berbuah, juga Tuhan. Kalau kita bisa mendengar negosiasi Allah Bapa di sorga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, negosiasi melihat kita. Kamu sudah lama nih, sudah jadi orang Kristen. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apa hasilnya? Buahmu apa?
Saudara, firman Tuhan ini pun juga berbicara kepada saya. Dulu saya pelayanan di Kalimantan, berapa tahun? 6 tahun. Saya bisa diizinkan Tuhan untuk merintis. Dirikan gereja, bangun gereja. Suami saya dipanggil, ditarik ke pusat untuk mengajar, jadi dosen, saya juga ikut. Padahal dulunya saya sebelum menikah itu merintis di Kalimantan. Setelah ikut suami, balik lagi ke Kalimantan, 6 tahun lamanya. Merintis juga bersama beliau, ya. Sama, suami saya juga pendeta, seorang pendeta, tapi pendeta kampus. Pendeta kampus di STT Setia. Lalu kami melayani sama-sama, banyak orang, banyak jiwa. Lalu setelah itu saya di Jakarta masuk ke kampus, lalu setelah itu saya sampai nyemplung di mana? Kantor Kementerian Agama. Ini pun hanya kontrak 2 tahun. Ya. Tanpa sengaja itu. Anak murid lah yang masukin berkas. Ibu mau nggak masuk? Ujian. Saya ini udah tua loh. Bisa nggak? Ikut aja Bu. Susah sih susah. Iya bolehlah. Dia masukin berkas saya. Udah umur 56 lewat. Masuk berkas itu sekitar 6 bulan, 7 bulan ya. Itu masuknya lama, saudara Bapak Ibu. Lalu habis itu selesai ujian. Lolos. Ujian pertama. Ujian kedua. Lolos lagi. Ujian wawancara. Lolos lagi. Tuhan ini maksudnya apa? Saya berdoa memang saya mau memberitakan firman ke gereja-gereja. Mau aliran apa saya mau tahu. Karena dari dulu keinginan saya adalah memberitakan firman. Kalau enggak saya bisa saya bicara ya. Kayak tadi saya ketemu ibu itu lebih awal saya bisa bicara dengan orang-orang. Ada gereja loh di sini, di lantai ini ada di gereja loh. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita hidup ini ada gunanya, ada manfaatnya. Jadi setelah dari kementerian, saya mau apa lagi Tuhan? Saya bertanya sama Tuhan. Karena firman ini berbicara. Karena apa? Perumpamaan ini bukan hal yang abal-abal ini. Tuhan berikan. Ini adalah cerita yang bermaksud itu ada di dalam ayat 13 ayat sebelumnya itu di atas. Kalau yang tidak mau bertobat, Tuhan binasakan. Sama seperti ini, pohon ara yang tidak berbuah pun ditebang. Ngeri saya. Ketika belajar ini saya ngeri banget. Iya ya Tuhan, hidup saya mau apa lagi? Apa lagi? Rencana saya adalah saya mau bangun itu di mana? Di Rajak gitu ya. Tempat belakang sampah itu. Nggak ada sekolah. Saya mau TK itu, anak-anak kecil saya tanyain. Nggak sekolah, jauh. Orang tuanya ngais-ngais sampah, mulung sampah. Wah hati saya tergerak. Tuhan saya mau minta itu. Kalau Tuhan izinkan, di hari tua saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, saya minta itu kepada Tuhan. Jadi, biar Tuhan yang bekerja. Lalu hal yang ketiga, ya, pohon ara ini kenapa mau ditebang? Karena pohon ara itu sudah lama ditunggu, Bapak Ibu. Berapa tahun? 3 tahun. Sang pemilik kebun udah kesel ya, dia tidak merasakan buahnya itu. Sama kita juga sudah dulu nangis-nangis. Jadi orang Kristen, Tuhan saya mau bertobat, saya mau meninggalkan dosa saya mau berbuah, saya mau berubah. Karakter saya, hidup saya mau berubah. Lalu apa? Tuhan tanya, mana buahmu? Air matamu sudah berderai-derai dengan begitu banyak, basah bajumu. Karena kamu tahu menyadari dosamu. Lalu apa buahnya? Saudara, hidup ini, ingat. Dari perumpamaan ini. Tidak berbuah, ditebang.
Lihat yang berikut. Next. Sang pengurus kebun, dia memohon kepada pemilik. Dia katakan apa? Aduh, coba kita baca dulu ya. Tadi. Ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara, ini adalah kesempatan terakhir ya. Hal yang ketiga adalah kesempatan terakhir diberikan oleh sang pemilik kebun. Karena sang pengurus memohon agar 1 tahun lagi diberikan kesempatan. Dia akan mencangkul, menggali supaya subur kembali, dikasih pupuk. Tapi yang menumbuhkan itu siapa? Yang harus bertumbuh siapa? Si pohon ara, bukan? Pohon ara kalau mendengar di bawah 1 tahun dia diberikan kesempatan, pasti dia akan lebih menangis lagi. Aku harus bertumbuh, aku harus bertumbuh, aku harus bertumbuh dalam tahun ini. Kalau enggak aku akan ditebang. Wah, saudara, ngeri bukan? Kalau kita juga bisa mendengar ada kesempatan terakhir dalam hidup kita. Saudara ingat pesawat apa itu? Pesawat apa? Pesawat Sriwijaya Air SJ182 itu jatuh di perairan Pulau Laki di Kepulauan Seribu. Ingat ya? Tahun 2021 tanggal 9 Januari. Jadi udah 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun. Itu lepas landas langsung boom. Ya. Saudara tahu sebelumnya itu. Itu yang apa? Orang-orang yang ngantri tiket. Antrian lalu diantar oleh keluarganya. Lalu dadah. Anak, istri, suami, cucu. Itu adalah lambaian terakhir. Tahu nggak? Dia nggak tahu. Itu adalah lambaian terakhir. Saudara, Bapak, Ibu, hidup kita ini singkat. Ya, 1 tahun diberikan oleh si pemilik kebun untuk pohon ara. 1 tahun kalau kita diberikan hidup, itu sama seperti lambaian terakhir. Kita tidak tahu hidup kita. Dadah, mama, papa, anak-anakku. Jaga ya diri kalian ya. Baru naik pesawat. Tinggal landas. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Bapak Ibu. Gak ada yang tahu. Itu lambaian terakhir. Hidup kita itu sama seperti uap. Seperti uap yang dipanaskan di atas api kompor itu. Kalau kita punya teko itu zaman dulu ya, teko. Dia akan bunyi kan kalau panas. Ngiung. Bunga juga begitu, segar, luar biasa. Tapi sorenya langsung, layu. Hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Kita bertemu tahun lalu, baru tahun 2024 kita tinggalkan, ada yang teman saudara kita yang tidak bisa lewat di tahun 2025, betul? Baru ditelepon, tahu, belum masuk dia ke tahun 2025. Hidup kita tidak ada yang tahu. Jadi kesempatan terakhir untuk berbuah. Kalau hidup kita tahu besok mau mati atau kapan mau mati, enak sekali bukan? Tapi ini tidak tahu. Jadi kita diberikan Tuhan untuk memuliakan dia, menyenangkan hati dia. Inilah kesempatan kita. Kalau kita masih diberikan umur panjang, pakai hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang yang terakhir. Kesempatan terakhir singkat waktunya. Singkat. Jangan berpikir bahwa Tuhan ini akan kasih waktu kok. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara jangan berpikir selalu ada kesempatan kali kedua, ketiga, keempat.
Tapi kesempatan terakhir itu menjadi titik kunci bagi kita. Berbuah. Amin. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa hidup kita sangat singkat. Kesempatan kita sangat terbatas. Ya, kalau Tuhan berikan umur panjang, biarlah kita berbuah di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, biarlah hidup kita berbuah, karena perumpamaan ini dimaksudkan untuk memperkuat peringatan yang dikatakan Yesus pada ayat sebelumnya. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu Lukas 13 ayat 1 sampai ke 5. Kita nyanyikan lagu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bapa di dalam sorga, biarlah hidup kami menjadi peringatan hari ini dari perumpamaan pohon ara. Agar hidup kami berbuah, agar hidup kami tidak percuma dengan sia-sia. Kami sudah menikmati fasilitas, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan sudah melimpahkan semua berkat-berkat kepada kami. Biarlah kami kembalikan hanya demi hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati hidup kami masing-masing Bapa, agar kami menjalankan hidup kami dengan takut dan gentar. Karena kesempatan hidup kami sangat terbatas. Kami tidak tahu umur kami sampai kapan. Tetapi yang kami jalankan setiap hari, kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, agar mereka berbuah dan hamba pun juga berbuah. Sehingga nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Gembala Bapak Insinyur Saragi yang sudah menggembalakan dengan setia. Tuhan berkati beliau dengan kekuatan kesehatan dan penyertaan bersama dengan Ibu. Tuhan memberikan penyertaan, hikmat bijaksana di dalam menggembalakan. Bahkan Tuhan sendiri menambah-nambahkan anggota daripada gereja Mount Hermon Church ini. Tuhan sendiri akan mendatangkan orang-orang yang dari jauh itu. Datang dari kanan, kiri, depan, belakang, timur, utara, selatan, dan barat, dan utara. Kirim mereka semua Bapa. Sehingga ruangan ini boleh dipenuhi, bangku-bangku ini boleh dipenuhi. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhanlah yang mengirimkan jiwa-jiwa itu untuk datang menyembah-Mu, untuk datang
mereka boleh bersekutu. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan juga Tuhan berkati. Kehidupan rumah tangga mereka semuanya Tuhan berkati. Usaha pekerjaan apapun Tuhan berkati. Lindungi mereka semua Bapak. Agar mereka pun berbuah-buah. Semuanya Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang tercatat di dalam keanggotaan. Biarlah mereka mencari gerejamu, rumah Tuhan ini. Bahwa ada Tuhan hidup di tempat ini. Dan Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.